dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita bisa berjumpa dalam kajian kita yang mana kita bahas tentang kaidah-kaidah Al-Quran dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan pemahaman di dalam memahami ayat-ayat Allah ini, serta diberikan kemudahan di dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan kita mendapatkan izin untuk bisa meneguk telaga yang telah disediakan Allah untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, saudara-saudari dimanapun berada, kaum muslim dan muslimat, malam ini kita akan membahas kaidah yang ke-16, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-100, ya, Al-Ma'idah ayat yang ke-100, di mana di dalam kitab ini disebutkan kaidahnya berbunyi, Qul la yastawil khabith wat tayyib. Katakan, wahai Muhammad, tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik. Nah, ayat ini ikhwafillah sesungguhnya terdapat dalam surat Al-Ma'idah 100, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan tidaklah sama antara, ya, yang baik dan yang buruk, walaupun kebanyakan yang buruk itu menarik hatimu. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian wahai ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Inilah ayat yang terdapat pada surah Al-Ma'idah yang ke-100 ini. Nah, bunyi kaidah kita adalah bagian depan daripada ayat ini. Qul la yastawil khabith wat tayyib. Di mana mu'alif kitab mengatakan ini merupakan kaidah Qur'ani yang sangat agung. Kaidah yang sangat luar biasa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita agar kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Ya. Di dalam kehidupan kita banyak sekali keburukan-keburukan dan banyak sekali segala yang bertentangan dengan agama kita, dan itu bertebaran sangat banyak. Nah, tugas kita seperti apa ikhwafillah? Tugas sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah untuk memilih kebaikan, untuk memilih kebenaran, dan kita mencari apa yang Allah ridai dan apa yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena antara kebaikan dan keburukan tidaklah sama, walaupun kita melihat sungguh banyak orang melakukan keburukan tersebut, walaupun banyak orang yang mengerjakannya. Ya, maka seperti mana dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa banyaknya orang melakukan sebuah amalan ataupun banyak orang melakukan itu bukan sebagai ukuran standar sebuah kebenaran. Lalu kemudian kita mendapatkan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan al-khabith. Al-khabith itu adalah sesuatu yang tidak disukai, ya, sesuatu yang tidak diminati, baik karena kerendahannya ataupun disebabkan karena ya keburukannya. Baik itu bisa disentuh, dirasa, ataupun sesuatu yang sifatnya maknawi, al-khabith, ya. Maka cakupan khabith itu bisa berupa perkataan-perkataan yang batil dan perkataan-perkataan yang buruk, serta sampai pada pembahasan tentang ya dalam akidah, di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, fakullu khabithin la yuhibbullahu wa la yardah. Segala sesuatu yang khabith itu tidaklah disukai oleh Allah Azza wa Jal dan tidak pula diridai olehnya. Bal ma'aluhu ila jahannam, bahkan kembali tempat kembali orang-orang yang menyukai keburukan itu adalah neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 37, liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah pisahkan ya antara yang baik, antara yang buruk dengan yang baik. Jadi subhanallah, ketika kita melihat banyaknya keburukan-keburukan, kita tidak boleh terpedaya. Kita tidak boleh ya terpesona dengan keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan keburukan dari kebaikan. Akan Allah pisahkan kebaikan dari keburukan itu sendiri. Wa yaj'alul khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu. Kemudian Allah jadikan keburukan di atas keburukan yang lain sehingga menumpuk. Ya, fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Lalu kemudian Allah jadikan mereka semuanya tempat kembalinya nerakanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka setelah kita mengetahui ternyata tidaklah sama antara keburukan dengan kebaikan, maka sekali lagi tugas orang beriman, kewajiban kita sebagai orang beriman adalah memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Karena keburukan akan berujung kepada neraka jahannam. Nah, kata muallif kitab ini, setelah kita mengetahui makna khabith, di mana segala sesuatu yang tidak disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya adalah jahannam, fa inna at-thayyiba bi'aksi, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebalikan daripada keburukan itu sendiri. Fa yadkhulu fihi al-wajib wal mustahab wal mubah, dan masuk dalam perkara ya at-thayyib itu adalah perkara yang wajib, ya kemudian perkara yang sunnah dan perkara-perkara yang mubah dari perkataan dan perbuatan dan keyakinan-keyakinan yang benar. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh mengatakan fala yastawil imanu bil kufur wal kufur. Dia menjelaskan pada pembahasan berikutnya, tidaklah sama antara keimanan dan kekufuran. Ya, tidaklah sama. Orang beriman dengan orang kafir tidak sama. Orang beriman ya akan dijamin Allah keselamatan, akan dijamin Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Orang-orang yang kafir kepada Allah, maka mereka barangkali di dunia merasakan kenikmatan dunia ini, tapi kemudian ya mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan siksaan yang abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Begitu juga ya tidaklah sama antara at-ta'at wal ma'siyah. Tidaklah sama antara ketaatan yang dilakukan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidaklah sama
ahlul jannah wa ahlun nar. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Sementara penghuni neraka, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesengsaraan. Walal a'malul khabitha walal a'malul thayyibah. Maka tidaklah sama juga antara perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Walal malul haram bil malil halal, dan tidaklah sama ikhwafillah antara harta yang didapat dengan cara yang halal dengan harta yang haram. Nah, semua itu sudah jelas di dalam Islam telah Allah berikan ya gambaran kepada kita bahwa tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik itu sendiri. Nah, kalau kita melihat kepada apa yang mesti kita lakukan adalah mencari yang baik. Yang pertama, di dalam bab akidah, ya. Di dalam pembahasan akidah misalnya, kita berakidah bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan akidah, bukan berdasarkan logika kita. Seperti mana ya sebagian ahlul kalam ya yang mendasarkan akidah mereka kepada logika dan kepada kaidah-kaidah akal. Ya, seperti mana yang disebutkan juga di antaranya al-khawarij. Orang-orang yang Masya Allah tabarakallah dalam ibadah kepada Allah, bahkan di pagi hari wajah mereka pucat karena saking banyaknya ibadah di malam hari. Tapi apa yang mereka lakukan itu tidaklah sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ditanya bacaan Al-Qur'annya luar biasa, qiyamnya luar biasa, tapi mereka ini ya memiliki sebuah keyakinan yang sangat bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka cari akidah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Berakidah yang benar sesuai dengan akidah as-salafus salih. Berakidah dengan akidah yang sahihah sesuai dengan apa yang dipandu oleh Allah dan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Tugas kita mencari ya di dalam kehidupan kita sesuatu yang baik dan benar, terutama dalam bidang akidah. Ya. Berakidahlah di atas aqidatus salaf, berakidahlah di atas akidah yang sahihah, yang benar, ya di atas dalil, ya bukan di atas perasaan, bukan di atas logika. Berakidahlah di atas dalil yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kita mencari sesuatu yang baik itu pada amal saleh dan ketaatan. Ya, ketaatan baik itu berupa perbuatan maupun perkataan. Di dalam ketaatan, di dalam amal saleh, baik itu yang berupa perkataan maupun perbuatan, kita mencari amal saleh kita itu berdasarkan dalil. Ya, ketaatan ibadah kita yang kita lakukan itu berdasarkan panduan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam sebuah firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang Allah ciptakan ya bahwa Allah jadikan kehidupan kematian. Allah jadikan kehidupan kematian agar kita ini diuji Allah Subhanahu wa taala siapa yang terbaik di antara kita amalannya, ya. Maka amalan yang baik itu diukur dengan dua hal. Amalan yang baik itu ikhwafillah diukur dengan dua hal. Yang pertama, keikhlasan kita di dalam melaksanakan amal itu karena Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua adalah kita melakukan amal saleh itu berdasarkan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan ittiba kepadanya. Ketika amalan itu ikhlas, tidak mengikuti contoh dari Nabi SAW, maka amalan kita sia-sia. Ya, amalan kita sia-sia. Dan ketika amalan yang kita lakukan itu adalah berusaha sesuai dengan apa yang dipandu oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian amalan itu ya dilakukan karena riya dan sum'ah, itu juga amalannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwafillah, di dalam beribadah kepada Allah, carilah amalan yang berkualitas, amalan yang sesuai standar
yang telah ditetapkan dalam agama kita. Ya, syarat diterima amal adalah ikhlasu lillah, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Nah, tugas kita yang ketiga adalah ketika sudah kita landasi akidah kita dengan akidah yang benar, dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita landaskan ibadah kita sesuai dengan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kawal dengan keikhlasan kita. Nah, yang ketiga, di antara tugas kita mencari kebaikan itu di dalam mencari rezeki misalnya. Di dalam bekerja, di dalam berusaha, maka carilah usaha yang halal. Carilah rezeki yang halal. Usaha-usaha dan dan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang jangan kita terpedaya dengan keburukan itu, walau a'jabaka kathratul khabith. Ya. Sehingga para ulama mengatakan innal qalilal halala nafi' ya khairun minal kathiri al harami dhar. Ini sebuah kaidah ya, bahwa sesungguhnya ya rezeki yang sedikit halal dan bermanfaat jauh lebih baik daripada rezeki yang banyak tetapi haram dan membahayakan. Ikhwafillah, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma qalla wa kafa khairun mimma kathara wa alha. Rezeki yang sedikit dan cukup itu lebih baik bagi dia daripada rezeki banyak tapi kemudian melalaikan dia. Yang kita inginkan dari rezeki kita adalah keberkahan. Allah berikan kepada kita rezeki, lalu rezeki kita gunakan untuk ketaatan. Allah berikan kepada kita rezeki, lalu kita manfaatkan untuk menyambung kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jauh lebih baik daripada rezeki melimpah ruah, ya, kemudian sangat-sangat banyak. Tapi kemudian dengan rezeki itu dia lupa kepada Allah. Dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak teringat dengan syariat ini yang syariat yang mulia ini. Ya, maka orang-orang yang memiliki rezeki yang halal, ya, walaupun dalam jumlahnya sedikit tetapi melahirkan kebaikan, sungguh akhi itu lebih baik bagi kita daripada rezeki yang melimpah ruah tapi membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana muallif mengatakan wala raiba annal gharda minal ayati, ya, bahwa tidak diragukan lagi bahwa tujuan ayat ini, ayat dalam surah Al-Maidah 100 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa mujarradul ikhbar, bukan hanya sekedar memberitahu bahwa yang buruk tidak sama dengan yang berat. Yang buruk tidak sama dengan yang baik. Tetapi di situ adalah amrun markuzun fil fitr. Ya. Dan yang harus kita pahami, tujuan ayat ini adalah agar kita ya semangat, agar kita termotivasi untuk mengikuti setiap kebaikan-kebaikan, baik itu perkataan maupun perbuatan maupun keyakinan maupun ya usaha-usaha, ya, dan kita lari dari seluruh keburukan yang dari sumbernya perkataan dan perbuatan, ya, keyakinan dan usaha dalam kehidupan kita. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kepada kita banyak jalan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka tinggal kita bagaimana ya menjadikan diri kita orang-orang yang menyukai kebaikan. Ya. Dan kita ini adalah di antara sifat manusia ini latah. Dia selalu mengikuti sesuatu yang selalu disukai orang banyak. Tidak jarang kita lihat dalam kehidupan kita ya. Dari sisi makanan saja misalnya, ya, hari ini misalnya orang trennya apa? Nah, semuanya melakukan itu. Besok apa lagi? Dan begitu sifat manusia. Tidak terkecuali dalam pembahasan agama juga. Ya kan? Tidak terkecuali dalam pembahasan agama juga. Ketika banyak orang melakukan itu, seakan-akan itu yang paling benar. Lah. Bukan itu ukurannya. Bukan banyak orang yang menjadi ukuran sesuatu itu benar. Tapi yang menjadi ukuran
benarnya sesuatu itu dalam ukuran agama kita adalah dalil yang harus kita pahami bersama. Adalah dalil. Jangan kita beragama ya sesuai dengan keinginan kita saja. Tidak. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan itu adalah ketika kita berusaha ya mencari apa yang Allah ridai, dan kebahagiaan itu ada pada ya kebaikan-kebaikan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita lihat ya bahwa kebaikan akan melahirkan kenyamanan. Kebaikan akan melahirkan ya rasa tenang di dalam jiwa kita. Namun kebalikannya, keburukan itu, maksiat itu akan melahirkan kegelisahan dan akan membawakan kepada ya jiwa yang tidak tenang. Jadi tidaklah sama antara keduanya. Tidaklah sama antara keduanya. Antara yang baik dengan yang buruk tidaklah sama. Karena keburukan itu akan membawakan kepada kehinaan, sementara kebaikan akan memuliakan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang penting di dalam kehidupan kita ini kita berusaha ya mencari sesuatu ya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam sebuah firman-Nya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa", barang siapa yang melakukan satu amal saleh, kebaikan ya dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang orang beriman, dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa mu'min, maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami berikan kepadanya pahala yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Haula ya humul ladzina thabat aqwaluhum wa af'aluhum wa hayatuhum, mereka itulah orang-orang yang baik ya ucapan mereka, perkataan mereka, ya perbuatan mereka dan kehidupan mereka. Fataba mamatuhum wa rujuhum ila Allah azza wa jalla, dan ketika mereka menyadari itu semua maka akan baik pula lah kematian mereka ya di alam barzakh sana. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, ya nas'alullaha lakum lana wa lakum al-mannana min fadlih wa ridwana ya min rahmatih. Ikhwah fillah, di dalam pembahasan tentang kaidah ini maka ada beberapa poin penting yang mesti kita simpulkan. Yang pertama ia adalah at-ta'kid ala darurati al-inayati bil makasib at-thayyibah. Maka kita harus memusatkan ya bahwa pentingnya kita untuk ya mencari usaha yang baik. Ya. Mencari usaha yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pengecualian. Hatta para nabi dan rasul sampai manusia biasa Allah perintahkan untuk mencari rezeki dan pekerjaan yang baik. Maka ketika pekerjaan itu dihadapkan kepada kita ya dengan gaji yang besar, dengan penghasilan yang sangat banyak, bahkan dengan jaminan-jaminan ya yang akan diberikan kepada dia kalau dia bekerja di situ. Tapi pekerjaan itu misalnya bertentangan dengan Islam, dengan syariatnya. Maka mana yang ia pilih? Ya, yang ia pilih adalah kehidupan dunianya atau yang ia pilih adalah cinta Allah dan ridhanya. Maka di sinilah akan kita ya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana keimanan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapapun, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya wahai manusia, makalah apa yang ada di bumi ini ya halalan thayyiba, yang halal lagi thayyib, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti ya khutuwatis syaitan ya garis-garis syaitan atau jalan-jalan syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada manusia secara umum ya agar kita bisa mencari usaha yang baik dan makan dari usaha yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhar rusulu,
wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Kalian para rasul lakukan ya makalah yang baik-baik dari yang halal, dari sumber yang rezeki yang halal. Wa'malu salihan, dan berbuat baiklah kalian. Inni bima ta'maluna alim, dan saya mengetahui apa yang kalian kerjakan. Subhanallah, dari manusia biasa sampai para rasul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari rezeki dan usaha yang halal lagi thayyib. Maka ikhwafillah, kalau kita berbicara tentang rezeki, tentang pekerjaan, tentang usaha, saya teringat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang usaha ini, tentang rezeki ini, ya, di mana Nabi mengatakan lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ah. Ini tentang sebuah pertanggungjawaban ya dari rezeki yang kita cari. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sampai ditanya Allah tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Tentang usianya, usia mudanya, untuk apa ia gunakan. Tentang ilmunya, sejauh mana ia amalkan. Dan tentang hartanya, dari mana harta ia dapat dan kemana ia belanjakan. Ya, dalam urusan usia, ya, muda, umur, ilmu, satu pertanyaan. Tapi ketika masalah harta, Allah tanyakan tentang 2 hal. Sumber harta itu dari mana, tentang pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita lakoni bersama, dan tentang untuk apa ia belanjakan harta itu kalau sudah dapat uang. Maka ikhwafillah, ini sangat berat tentunya. Dan jauh sebelum kita di akhirat kelak, Nabi telah menggambarkan efek buruk daripada dosa dari sumber rezeki yang haram itu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi, ya, daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka yang akan mendekatinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwafillah, ini yang poin pertama yang menjadi penekanan kita adalah kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk bekerja dan memberikan berusaha di dalam sumber rezeki yang baik. Nah, kemudian seperti mana yang ada ungkapan yang sangat indah dari Sufyan ats-Tsauri, inna talabal halali huwa amalul abtal. Orang-orang yang bekerja ya dengan sumber rezeki yang halal itu adalah pekerjaannya para pahlawan, ya, para orang-orang hebat, ya, orang-orang yang luar biasa. Jadi janganlah kita memudah-mudahkan diri kita di dalam menyicipi sesuatu yang haram. Sungguh Anda yang bekerja siang dan malam, bahkan safar ke negeri orang mencari sumber rezeki yang halal, sungguh itu adalah sebuah pengorbanan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara as-salafus saleh, ya, safar, ya, ratusan mil, ya, dan menjadi orang asing di negeri itu, ya, dan semua itu ada dalam rangka mencari rezeki yang halal. Maka sungguh Anda telah berusaha menjadi orang-orang yang hebat ketika membawa rezeki yang halal itu ke hadapan keluarganya. Makanya sering saya sampaikan, ketika Anda membawa rezeki yang haram ke rumah, Anda menjadi orang yang zalim kepada keluarga. Tataplah wajah istri dan anak-anaknya. Mereka, anak-anak yang tidak berdosa, menjadi tumbal perbuatan kita, menjadi korban dari dosa kita yang curang, ya, menjadi tumbal terhadap dosa yang kita lakukan di luar sana. Maka kenapa para ulama sangat perhatian terhadap rezeki yang halal? Yang pertama, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, ya, dan tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Yang kedua, anna hadhil makasib mimma tumbitu 'alal ajsad. Karena dari rezeki yang ia bawa ke rumah yang Allah berikan kepadanya, itu akan tumbuh darinya, ya, fisik dari anak-anak dia, dan akan tumbuh darinya, ya, kekuatan badannya. Maka jangan sampai fisik yang besar kuat itu tidak bisa rukuk dan sujud kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, di dalam transaksi misalnya dalam jual beli kita, para pedagang, ya, maka
Perhatikan hadis Nabi kita SAW. Ya ma'syarat tujar, kata Nabi, wahai para pedagang, inna syaitana wal ithma yahdurani, ya yahduranil bai'i fashubu bai'akum bis sadaqah. Di saat kita transaksi jual beli kita, maka hadir syaitan, hadir dosa di situ, sehingga kata Nabi SAW, maka bersihkanlah atau ikutkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Maka perlu kita bersedekah untuk membersihkan harta kita, membersihkan ya pemiliknya. Ya, makanya di antara jalan dari agama kita adalah zakat, zakatul mal atau zakat secara umum. Maka ikhwafillah, di dalam mencari rezeki perlu kita perhatikan bab ini. Jangan asal dapat atau istri senang, anak bahagia, maka saya bawa uang ini ke rumah. Jangan, hentikan perbuatan itu, karena itu adalah akan berakibat buruk pada anak-anaknya dan pada keluarganya. Barangkali orang-orang dengan harta yang banyak itu, tetapi kehidupan rumahnya tidak akan pernah damai. Hubungan komunikasi suami istri tidak pernah akur, ya, dan seakan rumah itu seperti bara api yang tidak menghadirkan sedikit pun kenyamanan. Padahal hartanya banyak, rumahnya luas, AC-nya sejuk, ya, kasurnya empuk, selimutnya lembut, ya, semua makanan tersedia, seluruh jenis buah-buahan ada, tapi ya rumah itu ibarat penjara yang terbuka bagi dirinya, ya. Karena apa? Ya, penjara terbuka itu adalah rumah yang tidak ada kedamaian di dalamnya. Tidak ada mendapatkan ketenangan. Padahal Nabi SAW menyebutkan kalau kalian bahwa rumah itu adalah salah satu tempat kita untuk menjaga diri kita dari segala bentuk fitnah. Bagaimana ya orang-orang yang sumber rezekinya dari sumber yang haram itu pasti tidak akan mendapatkan kenyamanan tinggal di rumahnya. Ya, bahkan sering tidak akurnya daripada akurnya. Sering ya bentroknya daripada damainya. Sering tidak saling tegur sapa daripada sapaan manjanya. Rumah tangga seperti apa? Ya, kita ini menginginkan ketenangan jiwa, ya, ketentraman hati kita di rumah itu sebagai tempat di mana kita menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang ada di luar rumah sana. Bahkan ya ada orang yang tidak mau balik ke rumahnya padahal pekerjaannya sudah selesai, jam kantornya sudah habis, menginginkan masih tetap ya bercengkrama di luar bersama sahabat-sahabatnya. Ya, lebih dia merasakan ketenangan, bahkan mengamburkan uang, ya, makan minum yang tidak sedikit jumlahnya, daripada dia balik ke rumah nanti, ya, sampai di rumah kena tegur, ya, sapaan lembut itu tidak ada, bahkan kemudian yang ada adalah yang dia dapatkan adalah ya bentrokan dan percekcokan yang terus tidak akan berujung. Ikhwafillah, mari sebagai koreksi, evaluasi bahwa barangkali dari sumber harta itu yang akan menjadi sebab utama kenapa kehidupan rumah tangga kita tidak pernah tentram, tidak pernah nyaman, tidak pernah damai. Semuanya masalah, anak masalah, istri masalah, ya, dan kehidupan terus dilanda oleh masalah, usaha dan bisnis juga masalah, ya, dan hati jauh dari Allah, salat ya tidak bisa, hati semakin hari semakin kasar, ya, tidak ada rasa kenyamanan, ketentraman, kecintaan kepada agama ini, dan ini adalah akibat fatal daripada ya sumber rezeki yang tidak baik. Nah, ikhwafillah, catatan kedua, ya, di samping mencari usaha yang baik, catatan kedua adalah tidak kita menjadikan jumlah yang banyak sebagai mikyar litiwi syai'in ma. Tidak kita jadikan ukuran benar dan baiknya sesuatu karena banyaknya orang mengerjakan. Tidak. Ya, maka yang menjadi ukuran dan baiknya sesuatu itu adalah di dalam urusan agama kita adalah baik itu dalam keyakinan kita, dalam perkataan dan perbuatan kita adalah dalil sebagai hakim, ya, sebagai sesuatu yang ukuran standar yang bisa menentukan ya ini baik atau tidak. Nah, jadikan ini seperti ini pola dalam kehidupan kita, ya.
selalu berusaha mencari yang baik, selalu berusaha mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ya pesan Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti banyak orang di muka bumi ini, maka sungguh mereka akan menyesatkanmu. Ya, ini orang begini, kita begini. Orang begitu, kita begitu. Makanya kata Nabi SAW, jangan menjadi orang imma'ah. Jangan menjadi generasi imma'ah. Ya, baik ketika orang baik. Yang kemudian ketika orang buruk, dia buruk pula. Jangan. Ini generasi yang tidak punya prinsip. Atau pribadi yang tidak kokoh ini. Ya, bahwa dia tidak hanyut oleh arus, derasnya arus syubhat. Tidak hanyut oleh derasnya arus maksiat, dosa ya yang ada pada saat itu. Tapi dia tetap istiqamah, dia tetap berjalan di atas agama yang benar walaupun orang sudah banyak, sudah mulai menjauh dari kebenaran itu sendiri. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah dua catatan penting. Yang pertama adalah di mana kita harus fokus dalam berusaha dari sumber-sumber yang halal dan thayyib. Yang kedua, tidaklah kita menjadikan banyaknya menjadi sebuah standarisasi kebenaran sesuatu. Banyaknya orang yang mengerjakan atau melakukan. Tidak. Tetapi yang menjadi standar kita adalah apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari jalan-jalan yang lurus itu. Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sungguh ini adalah jalan yang lurus, maka jalan saya yang lurus, maka ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak sehingga apa? Kalian akan terpecah belah, ya, fatafarraqa bikum an sabili. Oleh ikhwafillah, jalan Allah jelas, jalan Rasulullah SAW juga jelas, maka ikuti jalan mereka, jalan para sahabat Nabi SAW, ya, jalan-jalan yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwafillah, di pembahasan terakhir ya, maka di sini ada sebuah pesan yang disampaikan oleh muallif kitab. Kata beliau begini, bahwa dalam setiap kemaksiatan, dalam setiap dosa tentu ada kenikmatan yang ia rasakan. Begitu pula dalam kebaikan-kebaikan. Namun ketahuilah oleh kita, kata beliau, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berakal selalu berusaha membebaskan dirinya dari hawa nafsunya dan mengisi hatinya dengan ketakwaan dan muraqabatullah Subhanahu wa taala, dan tentu dia tidak akan memilih kecuali yang baik, ya. Dan dia berusaha untuk mencari apa yang telah Allah ridhoi dan Rasulullah SAW cintai. Maka jangan kita menjadi orang yang selalu menikmati kemaksiatan dan kelezatan dosa, karena ketahuilah itu adalah kenikmatan yang sangat singkat, kenikmatan yang sedikit, dan tidak akan melahirkan kenyamanan, ketentraman. Maka Allah katakan, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna qad fatila. Bahwa kenikmatan dunia itu sedikit dan kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka wala tuzlamuna fatila. Allahumma ja'alna minal ladzina tabat aqwaluhum wa af'aluhum fataba ya ma'aluhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu baik perkataan dan perbuatannya, dan tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada kaidah yang ke-15 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu orang-orang yang suka kepada kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keburukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara